Ora PSBI Ora, sebuah tagline yang rasanya menjadi keharusan bagi para supporter PSBI ketika ngucapin apa itu persatuan sepak bola bangsa Indonesia. Di samping saya ada Pak Heri Nugroho. Ini adalah manajer PSBI di masanya, ya kan, sebelum kejayaan PSBI sampai akhirnya masuk ke divisi utama. Oke, kita akan ngobrol langsung dengan Pak Heri Nugroho. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Karena saya tahu sama-sama. Pak Heri begitu sibuknya dan masih mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan presenter yang tersohor ini. Pak Heri, Ya. banyak publik ingin tahu. Para supporter, supporter benar-benar fanatik lah dengan PSBI. PSBI ora. Tapi dia pengen tahu langsung dari Pak Heri, bagaimana sebenarnya sejarah PSBI bisa kemudian diswastanisasi. Apakah memang itu keharusan atau bagaimana? Jadi begini ya, saya ceritakan dulu Mbak ya. Saya itu memegang PSBI itu mulai tahun 1985. Ketika pada waktu itu saya masih ngerangkap pemain antar kampung, Tarkam. Pada waktu itu kebetulan saya itu mendirikan klub perkebunan ya. Karena saya kebetulan sudah kerja di perkebunan Karanganyar ya. Saya mendirikan klub perkebunan, saya ikut kompetisi PSBI. Jadi PSBI itu sudah mulai ada semenjak tahun 1928. PSBI itu bukan klub ya, tapi perserikatan. Jadi artinya perserikatan itu gabungan dari klub-klub yang ada di Blitar. Jadi pada waktu itu namanya perserikatan. Nah, pada waktu itu PSBI sama dengan Persija, Persema dan segala itu. Nah, ketika tahun 1985 kebetulan saya itu punya klub namanya klub perkebunan itu Porsbun. Ikut Piala Junior, PSBI Junior. Kita juara 2 pada waktu itu. Tahun berapa Mas ingat? Tahun 85. Nah, karena saya dianggap artinya berhasil dengan klub baru, langsung bisa jadi juara 2. Saya sama Pak Bupati pada waktu itu, Pak Siswanto Adi, ditunjuk jadi manajer PSBI Junior awalnya untuk maju ke Jatim terus ke nasional. Begitu PSBI Junior itu saya pegang, itu alhamdulillah di Jawa Timur saya juga juara 2, kalah dengan Persebaya. tahun berikutnya, jadi setelah itu yang saya pegang lagi itu bisa juara Jawa Timur. Tapi di nasional kita kandas pada waktu itu. Nah, berangkat dari seperti itu, saya terus ditunjuk oleh PSBI pada waktu itu untuk menjadi manajer PSBI. Nah, kita akhirnya terus saya pegang mulai tahun 85, 90-an. Ya, pada waktu itu masih berkutat di zaman dulu itu divisi 2 namanya. Divisi 2 amatir pada waktu itu. Nah, ketika saya mulai tahun 2000, saya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Blitar itu menjadi wakil bupati. Kemudian juga menjadi bupati 2 periode. Nah, akhirnya saya berpendapat, nah ini saatnya saya akan memaksimalkan PSBI itu supaya berbicara di tingkat nasional lagi. Seperti waktu saya zaman SMP itu PSBI pernah berbicara di tingkat nasional juga. Zamannya bupatinya Bapak Sanusi tahun 1970. Oke, artinya waktu itu Pak Heri itu sudah menjabat sebagai manajer jauh sebelumnya dipegang atau dikelola oleh keluarga Heri Nugroho. Oke. Nah, kemudian bagaimana proses transisi dari pemerintah kemudian menjadi swasta gitu? Itu keharusan atau seperti apa? Ya, jadi begini Mbak. Setelah itu kita merangkak ya Mbak ya. Jadi mulai dari divisi 2 pada waktu ke divisi 1 sampai divisi utama. Ya. Divisi utama itu kalau sekarang ya Liga 2 lah gitu ya. Kalau Liga 1-nya dulu namanya Liga Super. Nah, di situ dulu itu tidak ada yang namanya profesional. Yang profesional itu ada klub. Waktu itu sudah ada klub, dulu klub Galatama itu. Nah, kita masih perserikatan. Tapi sudah dikelola dengan ya semacam kayak profesional gitu loh ya. Itu. Nah, akhirnya pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, ada aturan dari pemerintah bahwa klub-klub yang masuk di divisi utama, jadi divisi utama kemudian di Liga Super itu harus dikelola oleh profesional, tidak boleh dikelola oleh amatir.
Tidak boleh membebankan anggaran daerah. Nah, dengan dikelola secara profesional berarti tidak boleh ada bantuan dari pemerintah daerah. Yang selama ini kita itu menggantungkan dari pemerintah daerah. Jadi saya itu menganggarkan melalui KONI pada waktu itu ya untuk membina PSBI itu. Nah, karena terikat dengan aturan itu, kita harus profesional, kita harus mandiri pada waktu itu. Akhirnya dengan mandirinya itu, dengan profesional itu, kita harus membentuk PT untuk mewadahi PSBI ini. Gitu loh. Akhirnya pada waktu itu ya karena memang itu sudah merupakan force majeure, bukan ya keharusan, harus. Karena kalau tidak gitu nanti dicorek kita dari itu kan ya Iman. Kita mulai berangkat dari awal, sudah jadi divisi utama, kemudian turun lagi ke anu kan. Dan sejarahnya 1928 cukup iya, lama. kan Iman, kita sudah masuk di jajaran elit sepak bola di nasional. Akhirnya saya membentuk PT yang namanya PT Blitar Putra Mandiri. Itu sempat sudah diserahkan, maksudnya diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mau memegang alih atau enggak gitu. Sempat ada ya, proses seperti waktu itu ya tawar-menawar. Waktu itu bukan berarti kita menawarkan pihak lain, tetap yang kita yang megang ya. Cuman pada waktu itu sempat saya kan berbicara dengan teman-teman dari Pemda karena pada waktu itu jadi gini Mbak, PSBI itu adalah perserikatan dan operatornya pada waktu itu Pemkab, Pemda, operator lah ya. Jadi bukan pemilik tapi operator lah ya. Pemiliknya seluruh masyarakat Kabupaten Blitar itu. Operatornya itu Pemda. Lah pada waktu itu ya karena kita harus profesional kan berarti harus miliknya PT kan. Nah dari PT itu saya sudah mengumpulkan teman-teman pada waktu itu dari Pemda, kemudian juga teman dari DPR yang care ke bola. Gimana ini? Kita harus membentuk suatu PT untuk supaya ini profesional pada waktu itu. Mereka tidak ada yang mau. Alasannya dari teman Pemda kayak Pak Sekda pada waktu itu, terus Pak Wabub. Nah, kita soalnya di Pemda kan tidak boleh nanti daripada nanti jadi masalah yang gini-gini. Nah akhirnya karena kita di deadline waktu untuk pendaftaran ya Mbak ya pada waktu itu, akhirnya PT Blitar Bola Mandiri ini kita isi pemegang sahamnya itu saya dengan anak saya Mas Bima yang saya pandang bisa mewakili para supporter pada waktu itu ya, karena supporternya itu dia kan ketua HSB Yayasan Supporter Blitar pada waktu itu. Nah mulai itulah akhirnya PSBI itu kita kelola secara profesional. Jadi tidak ada biaya-biaya yang berasal dari APBD, tidak. Dan sebenarnya walaupun bukan dikendalikan ya, tapi diambil alih kepemimpinannya oleh keluarga Heri Nugroho, ya. Bukan berarti PSBI punyanya Heri Nugroho family. Tidak, sebetulnya kita hanya operator Mbak, gitu loh. Makanya sekarang ini sebetulnya pada waktu PSBI itu turun kasta, mulai dari profesional menjadi amatir lagi, itu sebetulnya PT itu vakum harusnya kan, karena kalau vakum hanya saja tercatat di PSSI saja, itu sebetulnya operatornya sudah berusaha kita kembalikan ke Pemda pada waktu itu. Nah, pada waktu itu sudah menghadap bupati yang baru, pada waktu ke Wabub mereka juga tidak sanggup. Akhirnya mau tak mau ya dengan susah payah, dengan berdarah-berdarah, manajer megap-megap. Itu akhirnya ya PSBI terus kita kelola ya, sampai sekarang ini. Puncaknya ketika kemarin kita sempat diancam oleh PSSI. Kalau PSBI tahun kemarin itu ya 2021 tidak ikut kompetisi, itu akan dicoret namanya. PSBI 1928 akan dicoret, semua data akan dihapus. Jadi kalau nanti suatu saat ikut kompetisi lagi harus mendirikan PSBI baru. Lah kan heman kan. Akhirnya kemarin itu ya dengan susah payah kita bantuan dari teman-teman yang ini akhirnya ya yang penting kita ikut dulu. Nah, ikut dulu. Nah, setelah kita ikut ya kemudian kita punya harapan-harapan untuk kedepannya. Gitu. Pak Heri, harapan dari para supporter begitu besar, termasuk saya sebenarnya yang sudah punya KTP Blitar. Otomatis ya tadi itu bagian dari ORA PSBI. ORA. Nah sebenarnya bagaimana strategi untuk bisa mencapai kejayaan kembali menuju proses di 2022 ya. Gitu loh. Ya. Karena kan sudah masuk dalam daftar yang hampir dicoret dan alhamdulillah jadi. Jadi begini Mbak ya, awalnya saya tuh sebetulnya artinya
tongkat kepemimpinan, tongkat estafet ya dari PSBI itu sudah saya serahkan kepada anak-anak saya. Saya itu mulai berhenti jadi manajer PSBI sekitar 2015. Jadi saya itu sudah jadi manajer PSBI itu selama 30 tahun. Mulai 1985 sampai 2015. Nah, akhirnya setelah 2015 saya serahkan pada anak saya untuk Mas Bima itu ya dengan usaha payah akhirnya ya. Karena pada waktu itu ya kita single fighter, ya kita semua artinya yang kita anu sendiri ya. Sampai akhirnya sempat kita itu memberikan PSBI, sempat kita serahkan pada orang lain untuk dikelola, itu pernah itu. Tahun berapa saya lupa itu. Yang megap-megap itu tadi. Megap akhirnya. Nah, akhirnya semua juga tidak sanggup lagi. Akhirnya ya tetap akhirnya kembali kepada kita. Nah, melihat kemarin itu ternyata antusiasme dari masyarakat, dukungan, termasuk apa ini komen-komen, wah kalau PSBI istilahnya dipegang lagi sama kita, mereka sangat mendukung lagi. Nah, akhirnya timbul semangat kita kembali. Nah, akhirnya untuk tahun ini kita berusaha supaya kita toto lagi PSBI itu secara ya kurang lebihnya profesional, walaupun kita itu masih amatir, masih Liga 3, tapi pengelolaannya itu secara profesional. Kita libatkan misalkan media yang prop, seperti ada Mbak Dita, seperti Mas Endi, yang pengalaman di Jakarta, kemudian ada teman-teman dari Lapis Kukus, dari Geraha Bangunan, semua support sama kita semua untuk bagaimana PSBI ini bisa maju. Ya. Oleh karena itu kita semangat kembali, dan harapan kita PSBI tahun ini kita akan mengikuti lagi kompetisi Liga 3. Kalau diperkirakan sesuai dengan kalender PSBI itu bulan Juni nanti 2002. Berarti pertengahan tahun. Proses menuju ke pertengahan tahun apa yang dilakukan oleh manajemen? Yang dilakukan oleh manajemen mulai bulan ini, tahun 2022 bulan Januari ini, manajemen akan merekrut pemain dari kompetisi Liga PSBI, artinya intern PSBI, yang akan kita gulirkan itu hari Sabtu. Nanti tanggal berapa ya dia? Ini tanggal 13, hari Sabtu berapa nih? Tanggal 15 ya? Tanggal 15. Ya, sekitar tanggal 15. Ya, betul Pak, tanggal 15. Tanggal 15. Jadi saya kalau di Blitar lupa tanggal. Kalau di Jakarta saya ingat hari, tanggal, jam. Berarti liburannya harus diperpanjang. Oke, berarti tanggal 15 bergulir. Alhamdulillah juga akan diikuti oleh 12 klub. Ya, 12 klub dari Blitar ya, Blitar Raya, yang menjadi anggota dari PSBI. Itu dari situ kita akan menjaring pemain-pemain daerah, pemain lokal terbaik yang nanti akan kita bentuk untuk menjadi timnas PSBI. Ada informasi nih Pak, bagaimana PSBI manajemennya menepis isu bahwa ada pemain-pemain titipan yang masuk ke dalam manajemen, begitu. Kalau memang ada pemain titipan, ngapain diadain penyaringan gitu? Ya, jadi begini, sebetulnya kalau kita pikir pemain titipan itu sebetulnya kita tidak ada, Mbak ya. Jadi isu seperti itu berkembang itu ketika kita mengikuti PSBI kemarin ini 2021. Karena kemarin 2021 itu kita memang gimana ya? Karena keterpaksaan. Betul. Terpaksa harus kondisi ikut juga tidak memungkinkan waktu ya, itu. Kondisi kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti kita dicoret. Sehingga kita memang pemainnya seadanya yang kita ambil. Malah sempat kita pernah punya pikiran, wes kita ngambil satu klub saja untuk supaya yang penting PSBI bisa ikut. Tapi ya alhamdulillah ya memang akhirnya kita ngambilnya itu ya tidak melalui kompetisi, tapi ya kita ngambil. Makanya itu akhirnya mungkin beberapa orang, wah jelas ini titipan-titipan. Kalau ada yang punya pandangan seperti itu ya wajar karena memang kemarin itu kita kan memang semuanya serba terbatas ya. Nah, untuk menepis isu seperti itu, makanya sekarang ini tahun 2002 ini kita ngadakan kompetisi intern. Nah, jadi dari intern ini kita ambil pemain-pemain terbaik dari seluruh Blitar, baik itu Blitar Kota, baik itu Blitar Kabupaten, kita ambil untuk jadinya tim PSBI nanti untuk persiapan
Liga 3 2022 gitu ya. Ya, saya rasa persiapan 6 bulan itu cukup matang sekali untuk kemudian mencari pemain-pemain terbaik. Ya. Dan harapannya adalah memang betul bahwa menuju ke kompetisi Liga 3 PSBI menjadi salah satu yang terbaik di dalamnya. Harapan kita semua. Harapan kita juga nanti untuk tahun depannya 2023 kita sudah masuk ke Liga 2. Oke. Profesional lagi. Amin. Oke, 2022 2023 target profesional, 2024 rentan sekali dengan politik. Sepak bola mungkin ada kerentanan dan identik sekali dengan campur tangan. Bagaimana manajemen PSBI meyakinkan para supporter bahwa memang betul-betul mandiri, dikelola secara profesional dan tidak ada unsur politis di dalamnya. Jadi sejak awal sudah kita mempunyai komitmen ya. Walaupun mulai dari zaman saya masih menjabat sebagai bupati, kemudian juga ketika sudah mengambil alih PSBI ini, kita sudah komitmen bahwa olahraga tidak boleh dipaksakan untuk menjadi alat politik. Politik ya politik, olahraga ya olahraga, jadi jangan sampai kemudian mencampur adukan. Walaupun akhirnya salah satu dari kita nanti ada yang masuk ke politik, ya kan otomatis itu gitu. Adalah hak, karena hak. Tapi kita tetap punya komitmen, kita tidak akan membawa PSBI. Soal itu nanti supporter dan pendukung PSBI itu akhirnya mengikuti kita, ya itu mereka juga hak. Itu pilihan, tetapi tidak ada keterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan dan tidak ada keharusan. Ini kalau ini setelah itu kalau nggak milih saya, kita tidak akan ngurusi lagi PSBI. Tidak ada seperti kata gitu. Kita tetap PSBI tetap akan kita jaga. Pak Heri, sebagai penutup, suara supporter begitu besar, mulai menggaung dan menggema, menginginkan bahwa PSBI bisa bertanding di pertengahan tahun dengan mandiri dan juga profesional. Seberapa besar maruah dari seorang supporter bagi manajemen PSBI, dan pesan juga Pak Heri untuk para supporter? Ya bagi kita supporter itu adalah ruh dari sepak bola. Ya. Tanpa adanya supporter, bahwa sepak bola itu katakanlah itu seperti mati suri ya. Dari mati suri. Saya banyak melihat klub-klub yang bagus ya. Artinya perserikatannya bagus, tapi supporternya nggak ada pendukung. Mereka itu apa ya? Artinya itu semangatnya nggak ada, hampa. Tapi kalau PSBI supporternya itu luar biasa. Sebetulnya pada waktu jaya-jayanya PSBI, pada waktu kita di divisi utama, supporter PSBI itu sudah bisa dijajarkan dengan supporter kayak Arema, kayak Bonek, kayak Brajamusti, kayak Bandung, segala itu sebetulnya pada waktu itu ya. Dan saya tetap punya optimisme bahwa supporter PSBI sekali mencintai sebuah klub itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi kita berharap nantinya juga mohon doa restu, mohon dukungan, mohon semangat dari seluruh supporter PSBI yang ada di Blitar ini. Tetap kita dukung PSBI. PSBI harus bisa maju kembali. Memang betul bahwa suara supporter itu memberikan penyemangat di lapangan. Ketika bisa menggema, disitulah tanda indikator bahwa sebenarnya sebuah klub sepak bola itu menjadi besar karena supporternya. Pak Heri, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang bersama kita di PSBI TV, dan tentunya juga kita himbau juga kepada teman-teman para supporter, lur. Jadi kalau misalnya sak dulur mau kasih komen, monggo. Belajar bahasa Jawa nih Pak. Jadi kita punya media sosial ya Pak ya, ada medsos Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Gitu. Yuk kita sama-sama bareng-bareng. Suara supporter adalah suara kita semua. Kasih komen boleh, tapi ingat tahan jempol dengan yang negatif-negatif. Kalau bisa kasihlah komen yang membangun. Itu yang paling. Kritik boleh ya Pak ya? Boleh banget, tapi kasih yang membangun. Nah, saya Dita Faisal ngucapin terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri juga, dan Pak Heri. Semoga perbincangan kita hari ini menjawab keresahan, kebimbangan, dan pertanyaan tanda tanya yang besar dari para supporter tentang kayak gini ya, kayak gini. Nah, jadi nonton sampai habis baru komen. Saya Dita Faisal dan juga Pak Heri Nugroho untuk PSBI TV. Ora PSBI, ora.